Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya orang Teluk Pucung dengan orang Saudi Arabia beda. Orang Teluk Pucung itu ada yang dikorupsi. Ustaz Kamal perhatikan itu. Teluk Pucung dan yang lainnya, assalamualaikum itu jawabannya waalaikumsalam. Rata-rata itu. Saudi Arabia gak ada korupsinya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup assalamualaikum, mereka gitu assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Jadi ada waalaikumsalam. Lalu di mana Bekasi korupsinya? Ada tasdid yang hilang, sin yang hilang. Jadi waalaikumsalam, di sana waalaikumsalam. Ya, satu yang pada demo-demo ke Arab-Araban juga sama, cuman ngikut demonya tapi salamnya juga tetap Indonesia. Dipraktekin bisa? Dipraktekin bisa? Yang lengkap bisa? Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatnya orang Indonesia itu serba bisa, cuman mempraktekannya sering lupa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Hadratil muhtaram, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru, para hujjaj, tokoh masyarakat, RW, RT beserta jajaran, dan orang-orang yang tadi disebutkan oleh MC, seluruhnya saya belum hafal, tidak mengurangi rasa hormat. Tadi di depan sudah disebutkan, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiun asli Tegal. Ada orang Jawa, ada orang Jawa banyak, edah. Jadi serada tenang. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi ini tetap sehat. Kita duduk niat iktikaf di dalam masjid ini, mudah-mudahan tetap sehat. Sepulang dari masjid ini tetap sehat, berusaha sehat, rezekinya tambah banyak, anaknya nurut, keluarganya utuh, masjidnya makmur. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi sengketa. Mudah-mudahan yang sedang menggugat dibukakan pintu hatinya,
jangan dimusuhin. Allahumma amin ya robbal. Sholawat ugi salam ugi katuraken dumateng manungsa ingkang luhur tata krama berbudi bawa laksana. Yen lumampah kaya dene macan luwe, yen kono panas malah mebyar, yen mendung malah padang. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang amengku Al-Qur'an inggih al-hadis kaya mangkono iku nalika ing palagan. Allahumma amin ya robbal. Dah sehat semuanya, bahasa Jawa mulai muncul. But don't worry that I am an English teacher, so that for all students listen to me and keep silent until finish and until the end of this program. Okay, do you understand? Ladies and gentlemen, first of all I'd like to wish you thank you very much to come to this mosque, and this is very happiness places. So we are gathering in this place related to subuh keliling. Insyaallah all of us, the God always bless us. Amin ya robbal. Udah pokoknya saya kalau kiai amin ikut amin gitu aja dah. Ya. Insyaallah banyak yang nggak ngerti kok. Sama yang ngomong juga nggak ngerti. Ya, tapi seapes-apesnya yang nggak ngerti, yang ngomong ini sarjana bahasa Inggris gitu. Jadi kalau disebut kiai miris betulnya, agak miris karena apa? Saya bukan kiai. Disebut ustadz mungkin karena saya guru, tapi guru bahasa Inggris. Cuma pernah mondok di pesantren kira-kira antara 10 sampai 15 tahun gitu loh. Jadi saya dari kecil sampai besar di pondok. Makanya kalau bicara masak nasi liwet dari mulai yang gosong sampai yang enak saya hafal gitu. Itulah santri. Wujudane langit lan bumi sawernaning dumati manungsa jin tetanduran lan majeming gegremetan kanggo tulodo mring manungsa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ceramahnya kira-kira 10 menit dari sekarang. Sekarang jam 5:52, biasanya jam 6 selesai. Berhubung agak kelamaan sambutan awalnya, maka saya akan singkat. Hadirin, dalam kitab Irsyadul Ibad Babul Iman halaman 4 dikatakan al-Islam a'malul jawarih. Islam itu pengamalan anggota badan. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Islam tidak akan dianggap, tidak akan diperhitungkan kecuali harus beriman. Wal iman tasdiqul qalbi. Iman itu pembenaran dalam hati, meyakini dalam hati. Wala yu'tabaru illa ma'at talaffuz. Iman yakin tidak akan dianggap jika tidak dilafalkan, tidak dideklarasikan. Oleh karena itu jika orang Islam pengen dianggap imannya, maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Dah, ini dulu dasarnya. Hadirin, akhir-akhir ini banyak orang soleh di bidang kecerdasan, banyak orang soleh di bidang pengetahuan, banyak orang soleh di bidang agama, tetapi belum soleh dalam pengamalan. Cerdas pikirannya, hebat pengetahuannya, tapi belum hebat di bidang pengamalan. So they do understand in the knowledge, but they don't implementate in the daily life. Lu jangan senyum-senyum baik tong, ini bahasa Inggris beneran ini. Walaupun saya wasiun cuman tinggal di Pondok Ungu Permai, alhamdulillah sampai hari ini 14 negara saya sudah kunjungi. 14 negara, tapi Teluk Pucung baru kali ini. Karena saya terkenal di tingkat RT tapi tingkat dunia. Nggak terkenal di tingkat kecamatan aja, nggak terkenal, boro-boro di tingkat kelurahan. Orang cerdas di bidang ilmu pengetahuan banyak. S1, S2, S3, profesor banyak sekali. Tiap tahun perguruan tinggi mewisuda para sarjana. Pesantren tiap tahun melahirkan santri-santri yang hebat-hebat. Artinya tamatan pesantren berarti pengetahuan agamanya banyak. Namun implementasi di keseharian masih perlu dikoreksi. Contoh, nah ini saya kalau ceramah senang mengambil contoh. Banyak santri tamatan pondok, banyak pondok tahfidzul Quran, ngerti tentang agama, pelaksanaannya minim. Dan contoh yang paling gampang, orang Islam mengerti sholat sehari semalam 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Namun sampai hari ini masih banyak orang Islam yang sholatnya 5 hari sekali. Betul apa betul? Ya, senyum-senyum kecil ini pengalaman di bidangnya. Bahkan lebih parah lagi, sholatnya setahun sekali. Berhubung musim pandemi, maka sekalipun tidak. Karena apa? Idul Fitri ditiadakan. Ini menunjukkan minimnya kesalehan di dalam amaliyah keseharian. Banyak polisi disidik, banyak sarjana hukum dihukum, hakim diadili. Tahfidzul Quran, kiainya makan santrinya sendiri, akhirnya dihukum mati. Ini menunjukkan bahwa amalia kesehariannya masih perlu dikoreksi alias perlu ditingkatkan. Bapak Ibu Saudara, Al-Quranul Karim yang populer, simple, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus. Udah itu aja hafal kan? Ayat lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus.
Amanu wa amilus solihat, iman dan berbuat baik. Saya buka dari sisi nahwu, Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang imannya bagus tapi tidak mau beramal soleh, imannya nggak kepake. Atau dibalik, orang amal solehnya banyak tidak beriman, nggak kepake. Bahasa Inggrisnya unaccepted, raddun, ditolak. Dari mana kita tahu, saudara? Dalam amanu wa amilus solihat, dari sisi nahwunya, Alfiyah Ibnu Malik babul atfi, fal atfu mutlaqon biwawin thumma fa. Gitu ya Ustaz ya, pengurus DKM pasti tamatan at-taqwa. Babul atfi fal atfu mutlaqon biwawin thumma fa. Kata sambung amanu wa amilus solihat itu kata sambungnya bahasa Inggris conjunctionnya ataf menggunakan wawu. Amanu wa amilus solihat, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wawu ataf menunjukkan bahwa kalimat amanu dan amilus solihat itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Artinya orang yang beriman harus beramal soleh, sehingga nanti akan melahirkan orang yang cerdas, pasti imannya bagus. Orang yang iman kecerdasannya bagus, amaliyahnya bagus. Kalau ini dipakai, tidak ada sengketa masjid. Karena apa? Masjid urusan milik umat dan Allah yang meridhoi. Biarkan saya wakafkan semuanya untuk masjid ibadah. Ketemu di akhirat nanti, kita doakan yang sedang menggugat ini, tolong jangan dimusuhin, tapi doakan terbuka hatinya, dia mau beramal soleh. Andaikan dia benar, tetap mewakafkan. Andaikan dia salah, mundurlah teratur. Insya Allah dengan mundurnya itu namanya amal baik. Allahumma. Terakhir contohnya, ini iman dan amal soleh. Surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budulan podo ibadah sira kabeh Allah marang Gusti Allah, wa la tusyriku lan ojo podo musyrik bihi marang Allah syai'an sewiji-wiji. Wa bil walidaini wa ahsilan podo gawe becik sira kabeh bil walidaini marang bapa kelawan ibu ihsanan kelawan sak becik tenan. Sembahlah Allah, jangan musyrik, berbuat baik pada orang tua. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, berbuat baik pada kerabat, abang, adik, encang, cing, nyababe, ring satu, berbuat baik. Wal yatama, berbuat baik pada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik pada fakir miskin. Wal jaridil kurba, berbuat baiklah kamu kepada tetangga dekat. Wal jaril junubi, berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh. Wassahibi bil janbi, berbuat baiklah kepada teman sejawat. Wabni sabil, berbuat baiklah kamu kepada ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada pembantu. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan melebihi batas. Kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, itu kalimat kata sambungnya menggunakan wawu ataf mutlak. Artinya mensejajarkan bahwa menyembah Allah hukumnya wajib,
Berbuat baik pada orang tua hukumnya wajib. Berbuat baik pada kerabat wajib. Berbuat baik kepada fakir miskin wajib. Berbuat baik kepada tetangga wajib. Berbuat baik pada teman sejawat wajib. Sholat rajin, puasa komplit, haji tiap tahun pergi haji, tapi kepada tetangga dia songong, unaccepted, nggak kepake. Ini yang saya maksudkan, saudara. Tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat itu yang mana? Kalau baca ngajinya cuma terjemahan, nggak ketemu itu tetangga dekat yang mana. Itu sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanannya mana? Orang Jawa. Sebelah sananya orang Sunda. Ah, kagak usah. Contoh nih, contoh. Pulang kampung. Ini sekarang bentar lagi pulang mudik kan? Yang orang Jawa mudik. Kunjungi itu orang tua. Orang tua udah habis, Kiai. Kunjungi itu kuburannya. Ziarahi kuburannya, doakan. Pulang kampung ribet. Pulang dari kampung kembali ke Bekasi bawa oleh-oleh. Pisang mentah masuk, kelapa masuk, gendar masuk, karak masuk ke mobil semuanya. Yang nggak pakai mobil masukin kardus, diikat di motor belakang, sampai tengah jalan gajluk, akhirnya rontok, kardusnya rusak, jatuh, sampai Bekasi tinggal kardusnya doang. Sampai ke Bekasi, hari kedua ditaning-taning, suruh anak ini anterin ke sebelah nomor 1, nomor 2, terus nomor 4, nomor 6. Anak nanya, "Mak, yang nomor 3 sama nomor 5 kagak usah, dia mah pelit orangnya." Ini, ya Allah ya Rabbi, timbang gendar doang, karak doang, sudah mendidik anak dengan mental yang rusak, gak mau mengasihi tetangganya. Emang kenapa? Dia pelit, dia orang Batak, dia jahat. Anaknya sudah ditanami seperti itu. Jika ini terjadi di Teluk Pucung, amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya unaccepted, bubar semua. Bahasa Solonya ambiar. Oleh karena itu, saudara, Allah memberikan guidance. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Surat An-Nisa nanti dikaji. Oh iya, tetangga dekat itu 40 rumah. Pemerintah Indonesia, founding father, para pendahulu sudah membuat garis yang Islami, tetangga dekat melalui rukun tetangga, RT 40 kakak ya Pak Sekcam ya biasanya ya, dari dulu gitu. Lalu tetangga jauh yang mana? Selepas 40, Islam mengajarkan berarti 40 rumah. Zaman dulu itu satu rumah 10 kilo jaraknya. Kalau sekarang kan satu rumah jejer, apalagi di BTN, yo Pondok Ungu Permai, rumah sejuta umat, temboknya jejer, temboknya nempel, kamarnya nempel. Kalau malam anak-anak bisa pada iseng ketok-ketok dari sini, sono tembus, kok bisa sampai nggak akur gitu loh. Nih, nah tetangga jauh itu berarti selepas 40 rumah, namanya RW, masih tetap diikat rukun warga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita amalkan itu. Udah amalkan, alladzina amanu wa amilus, berbuat baik. Kalau ini dipraktekkan keseharian, damai Indonesia. Betul apa betul? Betul apa betul? Aman, nggak ada ruwet renteng, nggak ada gontok-gontokan, cuma sekedar beda 1 meter udah bagian.
Nyatanya ente juga sering pakai tanah orang. Mana jalanan itu emang ente pernah beli? Apalagi maaf nih, sekarang lagi musim ini rejim kurang baik, rejim seperti ini, rejim seperti ini. Lah ente ikut mana? Gak mau ikut Indonesia, jangan lewat jalanan. Jalanan yang bikin pemerintah, betul apa betul? Tuh Pak. Jadi udah damai aja lah, akur aja lah, bareng-bareng kita hidup berdampingan, sama-sama penduduk Indonesia. Terakhir, ini ceramah ini udah sering dipakai, disampaikan, cuman beda gaya. Sahabat Ali karramallahu wajhah, ini sekalian untuk hadiah Bapak Sekcam yang mau pensiun. Pak Sekcam itu orang Jawa, Wonogiri. Selamat berpurna tugas Pak. Insyaallah lebih nyaman seperti saya. Saya sudah 2020 purna tugas. Kitabnya Ta'limul Muta'alim Ustaz. Sahabat Ali yang menyampaikan, tapi saya bikin bahasa lagunya lagu Jawa. Fa'alimun bilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli hubbadil wasad. Duh pangeran kula nyuwun pangapura. Fa'alimun, orang yang sudah ngerti bi'ilmi, dengan ilmunya, orang cerdas tadi, dengan ilmu yang dimiliki, lam ya'mala, tidak diamalkan, mu'adzabun, nanti di akhirat orang ini akan disiksa min qabli hubbadil wasad, sebelum orang bodoh. Orang pinter tuh siksanya duluan Pak, kalau nggak mau ngamalin. Ustadz siksanya duluan kalau nggak mau ngamalin. Guru siksanya duluan kalau nggak mau ngamalin. Murid santri disiksa duluan kalau nggak diamalkan. Nah, kalimat ini kemudian diterjemahkan bahasa Jawa, dibuatlah tembang pucung, yakni terakhir. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosane, setya butya pangegese dur angkara. Ngilmu itu kalakone kanthi laku. Ilmu itu bisa didapat harus dengan belajar. So whoever you are, if you want to be smart, if you want to be clever, you should learn hard. Jika pengen pintar harus dengan belajar. Tanpa belajar nggak akan dapat ilmu. Ning nek wis duwe ilmu beci kudu dilakoni. Kalau sudah pinter harus diamal. Sebab duwe ilmu yen ora dilakoni kalau mangsane bakal malati. Punya ilmu kalau nggak diamalkan siksanya duluan. Sahabat Ali, kitab Ta'limul Muta'alim diterjemahkan dalam bahasa Jawa, dibuat tembang pucung. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosane, setya budya pangegese dur angkara. Para sesepuh bini sepuh kasepuhan ingkang dahat kinurmatan, makatan ingkang saged kawula aturaken mbok pilih kathah klintah-klintunipun atur kula nyuwun agungi samudra pasami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.